buat kami boleh melayani di tempat ini. Shalom saudara. Shalom. Kayaknya setengahnya anak muda ya kayaknya Pak. Generasi Yeremia. Iya. Ini juga nih kebetulan saya punya anak luar biasa ya. Artinya ini kita percaya Tuhan akan memakai anak muda di tempat ini untuk menjadi terang dan garam bagi dia. Kalau saya bersaksi, saya selalu tegang Pak. Karena terlalu banyak kesaksian, jadi saya kadang otak saya bingung, apa yang disaksikan ya, karena udah terlalu banyak, takutnya berjam-jam gak cukup. Jadi agak deg-degan kalau tiap kali menemani Bapak untuk diundang khotbah di gereja-gereja. Kadang ditanya mau kesaksian gak istrinya gitu ya. Kadang-kadang suka ditodong begitu, deg-degan Pak. Jadi saya belum mempersiapkan, maaf ya Pak. Jadi saya bertenang diri dulu. Ya, oke. Singkat cerita ya Pak. Jadi kalau saya kesini dari Kelapa Gading ya Pak, Bapak udah tahu, mungkin Jumat belum tahu ya. Kami dari jauh Kelapa Gading bersama 2 anak saya. Luar biasa, ini anak saya pertama kali mau mengikut kami pelayanan ke gereja-gereja. Ya. Ya, sesungguhnya saya kesaksian dikit. Sesungguhnya waktu 2 minggu yang lalu kami mendapatkan seperti tiket cruise gratis ya Pak. Cruise itu kayak kapal pesiar Pak. Iya, gratis karena kami itu travel perjalanan ya. Nah, yang saya mau saksikan tuh di sini Pak. Kami mendapatkan free itu sebenarnya hari ini kami udah ada di Singapura. Ya, tapi saya kemudian saya ingat Bapak bilang, kan kita ada jadwal khotbah dan kami memilih. Ya, karena bagi saya kalau mau kapal pesiar di Singapura pun nggak bisa menggantikan hadirat kasih Tuhan Yesus. Kami melayani Tuhan. Jadi itulah yang kami sudah berkomitmen bukan kepada Bapak Pendeta ke gereja, tapi kami berkomitmen kepada Tuhan sendiri. Apa yang kami sudah katakan, kami harus pegang komitmen apa gitu. Jadi itu Pak, kesaksian sedikit. Dan kalau untuk kehidupan saya pribadi, saya bisa menyaksikan bahwa saya khususnya ya, sebenarnya suami juga, backgroundnya itu dari agama Buddhis. Kami bukan lahir dari Kristen, bukan. Kami Buddhis sampai umur, kami udah berumah tangga masih Buddhis. Dan ada suatu kejadian yang kami tidak bisa menyarankan, tapi kadang-kadang anak itu kan harus melalui proses iman. Benar ya? Jadi kita di sini orang tua, kita wajib mendoakan mereka. Kalau mereka sedang mengalami masa-masa akhir balik atau apa, biarkan. Biar tetap kita berdoa, biar Tuhan selalu menyertai mereka sampai mereka menemukan proses iman. Dan kita percaya sebagai orang tua, di mana doa kita yang kuat, Tuhan akan memimpin mereka. Jadi kita sebagai orang tua yang mungkin punya anak nih, mungkin anaknya kok rasanya gini-gini, jangan putus harapan di dalam Tuhan Yesus. Doa orang tua akan menyertai. Jadi kami ini dari Buddhis mengalami kasih karunia, kami menjadi Kristen. Dan waktu menjadi Kristen di dalam perjalanan kami juga mengalami banyak sepak terjang Pak. Jadi jadi panjang lah, pribadi kami dipulihkan. Pribadi kami loh ya Pak, jadi kan kita dari kecil punya karakter yang buruk, dari ajaran doktrin yang lama Pak, yang juga mungkin katanya kan kutuk keturunan ya Pak ya, kita minta semua dilepaskan Pak. Jadi kami mengalami kasurunian secara pribadi. Kemudian juga kami mengalami juga setelah pribadi, kami mengalami pemulihan di dalam hubungan pernikahan Pak. Ya, Bapak juga anggota Kompas ya. Luar biasa, di sini semua udah pada Kompas Pak. Ya, jadi suami saya juga mengalami transformasi di dalam komunitas pria. Karena komunitas itu sangat penting ya Pak ya. Kemudian mengalami pemulihan di dalam pernikahan. Kemudian ini juga kita bergerak untuk supaya Tuhan juga terus menyertai pemulihan di dalam ekonomi Pak. Nah, jadi ini yang saya mau saksikan buat teman-teman saudara-saudara di tempat ini ya, mengikut Yesus. Jangan pernah putus harapan di dalam setiap masalah. Jangan pernah. Karena Tuhan ingin memulihkan area kehidupan kita. Bukan hanya area kecil. Bukan hanya 20%, 30%, 40%. No, terlalu kecil buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan memulihkan, bahkan bukan hanya 100, mungkin 200, 300 dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus.
saya bisa semangat bicara itu? Karena saya sudah menyaksikannya, Pak. Dan buat saudara-saudara yang masih mungkin kok saya belum dapat pemulihan, kok gak usah kecil harapan, jangan. Iman saudara yang saudara taruh di dalam Tuhan, itu malaikat mencatat. Meskipun saudara belum mendapatkan mungkin mujizat, pertolongan dan segala macam, malaikat di surga mencatat iman setiap daripada kita sini. Dan waktu dicatat, oh ini orang mengaku Yesus nih, ini orang mengaku datang pada Tuhan nih, dicatat, ditangkap perkataan mulut kita, karena oleh mulut kita dibenarkan, benar ya Pak ya? Mulut mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu kita dibenarkan. Tapi itu baru proses. Malaikat mencatat. Tapi selanjutnya Roh Kudus dan malaikat juga ingin melihat perbuatan kita, ya, melihat bayar harganya kita loh Bu. Setelah Anda menaruh iman saudara kepada Tuhan, Roh Kudus ingin melihat, oke, kamu mengaku nih Yesus sebagai Tuhan, tapi apa yang kamu mau lakukan? Bagaimana proses niat kamu ingin mengenal siapa Tuhan? Karena banyak orang mengaku dia punya iman, tapi dia sungguh-sungguh tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Di tengah proses, dia akan bilang, Tuhan gak punya mujizat, Tuhan bagaimana. Apalagi kalau dicampur aduk dengan pemikiran dogma agama seberang yang bilang, Yesus itu kan bukan Tuhan, masa disalib ke pengaruh. Benar. Paradigma kita akan dicampur adukan oleh orang-orang dunia yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu mati, gak ada kuasa. Itu kita akan di brainwash. Benar ya Pak ya? Tetapi kalau dia bisa balik lagi mengenal Tuhan, itu kasih karunia. Tetapi saudara, saya mau katakan, iman yang saudara, adik-adik, semua teman-teman taruh ke dalam Yesus, saya mau katakan tidak akan sia-sia asal saudara, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini semua setia di dalam proses perjalanan iman. Saya mau katakan, ikuti terus proses bersama Tuhan. Ikuti. Mau jatuh, bangun, belok kiri, belok kanan, soalnya dihantam kiri kanan, gak usah takut, Yesus akan menyertai. Ya, asal saudara benar-benar setia, menangislah di hadapan Tuhan. Tidak perlu menangis di hadapan orang. Kalau memang mau nangis di depan ibu pendeta, emang keluar ya sudah, itu natural, nggak apa-apa. Tapi lebih banyak Anda menangis di ruang doa saudara, di hadapan Tuhan. Katakan masalah saudara apa, beban saudara apa. Tidak perlu berkata masalah beban kiri dan kanan, gak penting ya Pak ya. Kita ngoceh ke kiri ke kanan, tetangga mengeluh, gak penting ya Pak. Apalagi curhat di media sosial Pak, bener ya. Saat ini kan kalau ada kesal apa, WA status, Facebook. Bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan uang, walaupun kita butuh uang. Tetapi yang perlu kita butuhkan adalah kasih Tuhan. Ya, jadi jangan menjauh dari Tuhan. Kita harus lebih mendekat supaya di situ kita lebih mengerti dan mengenal apa hati Tuhan buat kita. Bahkan Tuhan bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang memberikan nyawanya. Nah, kalau kita bilang hari ini kita mengukur kasih kita belum sampai memberikan nyawa. Belum. Mungkin kita hari ini kalau mengasihi jemaat, kita jemput, kita antar. Tapi sebetulnya kalau saya juga sama ya, pemimpin Kompas ya, kita itu gembala sebetulnya. Gembala kalau tidak mempunyai kasih, maka domba-dombanya akan hilang. Bahkan domba sakit pun dia tidak peduli. Kita belajar mengasihi. Tapi mulailah dari hal yang kecil, keluarga. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi keluarga kita. Ya, saya belajar. Firman ini saya katakan di hadapan istri saya, karena saya belajar menghidupi. Walaupun kita sehari-hari ini belum sempurna, tapi belajar. Ya, mengasihi artinya kita belajar kesabaran. Mengasihi artinya ada buah-buah kasih, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan itu. Ini hanya satu misi, yaitu kasih. Karena kalau tanpa kasih, setiap yang ada di tempat ini, saya percaya kita bukan manusia yang sudah benar.
kita adalah manusia yang pernah jatuh dalam dosa. Amin. Ya, Roma 3 ayat 23 bahwa dikatakan semua manusia telah berbuat dosa, dan dosa itu akan kehilangan kemuliaan Allah. Dan jadi siapa kita? Kita nggak perlu sombong. Saya juga dulu manusia berdosa, sampai hari ini pun saya berjuang karena kita masih hidup dalam kemah yang namanya bejana tanah liat. Ya, kita diproses. Tapi saya percaya untuk menang kita hanya punya satu senjata, itu kasih. Karena kalau kita melakukan perintah itu sebagai perintah agama tanpa kasih, apa bedanya dengan Tuhan bilang orang Farisi, orang yang melakukan hukum Taurat, mereka melakukan seakan mereka melakukan perintah Tuhan tetapi tidak ada kasihnya. Ketika tidak ada kasih, yang kita lakukan adalah kita menilai kejelekan orang, kita menghakimi, bahkan kita gampang kecewa. Kalau kita ada kasih, sekalipun orang yang mengecewakan kita, kita tetap bisa mengasihi dia. Nah, apa beda orang dunia sama orang yang telah mengenal Kristus? Nah, dunia mungkin mempunyai kasih, tetapi ukuran kasih ya beda dengan anak Tuhan. Anak Tuhan mempunyai kasih yang seperti Tuhan. Ketika tidak dicintai, ketika dilukai, dia tetap bisa mengasihi. Itu namanya kasih agape. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih itu.